Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah kajian ketarjian Masjid Ad-Dakwah PCM Padangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama. Meskipun cuacanya lagi hujan, tetapi kita tetap masih bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa mentradisikan kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian ketarjian PCM Padangan yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita akan berbicara tentang fatwa tarjih seputar perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Bangsa kita, alhamdulillah, baru saja merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80. Dalam perayaan HUT RI itu ada berbagai macam kegiatan, mulai kegiatan upacara bendera, kemudian berbagai macam perlombaan yang biasanya dimulai sejak awal Agustus, bahkan akhir Agustus juga masih ada berbagai macam perlombaan yang intinya untuk mengenang bagaimana perjuangan Bapak pendiri bangsa atau founding fathers negara kita di dalam mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu penting untuk kita coba kaji pada kesempatan ini berkaitan yang pertama tentang hukum merayakan HUT RI. Itu termasuk tradisi atau adat, ataukah itu bisa dianggap bid'ah itu? Yaitu sesuatu yang ditambahkan di dalam agama. Sehingga kalau masuk bid'ah ya maka tidak diterima gitu. Karena Nabi mengatakan Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam urusan agama, maka itu termasuk bid'ah. Jadi merayakan HUT RI itu hanya sekedar adat tradisi atau termasuk bid'ah. Fatwa ini sudah dipublish oleh Majelis Tarjih di SM, Suara Muhammadiyah ya. Ini disidangkan pada tahun 2017, kemudian dipublish di SM itu pada tahun 2018, yaitu fatwa yang bicara tentang hukum merayakan HUT RI. Yang mana kalau perayaan ini dirayakan, apakah ini tidak membuat Id yang baru? Padahal di dalam Islam itu kan ada dua Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana dalam hadis Anas, di sana dikatakan
lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Tatkala Nabi datang ke kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Penduduk Madinah itu sudah memiliki 2 hari raya yang mereka bermain-main atau bersenang-senang. Faqala ma hadzani al-yaumani. Maka Nabi berkata, apa 2 hari ini? 2 hari raya ini? Qalu, mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kita sudah biasa bermain-main, bersenang-senang di 2 hari raya ini di masa apa? Jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kamu sekalian 2 hari raya yang lebih baik daripada keduanya, yaitu yaumal adha, hari raya Idul Adha, wa yaumal fitri, dan hari raya apa? Idul Fitri. Idul Adha yang dihubungkan dengan penyembelihan hewan kurban dan ibadah haji. Kalau Idul Fitri dihubungkan berkaitan dengan apa, Pak? Selesainya kita menjalankan puasa apa? Ramadan. Artinya dari hadis ini, Id yang ada tuntunannya itu ya hanya Idul Fitri dan Idul apa? Adha. Maksudnya pertanyaan di dalam fatwa tadi, Pak, itu kan menanyakan, kalau 17 Agustusan kita rayakan 1 bulan penuh ya, apakah ini tidak membuat Id yang baru sehingga muncul Id yang ketiga itu, selain Idul Fitri dan Idul apa? Adha. Kalau itu disebut Id, berarti kan bid'ah itu. Maksudnya semacam itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka yang penting untuk kita pahami di dalam MKCHM, Pak. MKCHM itu apa? Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Ketika kita memberikan penilaian terhadap sesuatu, maka harus dipetakan dulu, Pak. Ini masuk wilayah akidah, ibadah, atau akhlak atau muamalat apa? Dunyawiyah. Jadi dalam MKCHM itu kita diberikan manhaj. Manhaj itu metode berpikir. Bagaimana kita memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan. Maka sebelum memberikan jawaban harus kita petakan dulu. Segala permasalahan itu bisa dipetakan menjadi 4. Yang pertama, apa tadi? Akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga apa? Akhlak. Yang keempat, muamalat apa? Dunyawiyah. Kalau jenengan ditanya, hukumnya merayakan HUT RI itu kira-kira masuk masalah apa, Pak? Dari 4 tadi. Ini masalah akidah atau masalah ibadah atau masalah muamalah dunyawiyah atau masalah akhlak? Masalah dunyawiyah. Jadi masuk apa? Perkara keduniaan. Tidak ada hubungannya dengan ibadah, tidak ada hubungannya dengan apa? Akidah atau akhlak. Kalau misalnya jenengan hubungkan dengan akidah, berarti orang yang tidak merayakan 17 Agustusan itu akidahnya rusak, kan nggak bisa juga. Padahal yang merayakan 17 Agustusan itu hanya bangsa Indonesia, sedangkan orang yang beragama Islam itu tidak hanya orang Indonesia, kan gitu, Pak. Ya. Nah, oleh sebab itu penting kita coba petakan. Kalau akidah sumbernya jelas, akidah itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian akidah itu tidak boleh ada penyakit yang diistilahkan oleh Muhammadiyah apa? TBCS, takhayul, bid'ah, khurafat apa? Syirik. Itu penting, Pak. Saya pernah ngisi Baitul Arqam di tingkatan guru itu. Saya tanya, Bapak, Ibu, yang dimaksud TBCS itu apa? T-nya itu katanya takabur. Bukan apa? Takhayul. Jadi TBS itu T-nya apa? Takhayul, bid'ah, khurafat, dan
syirik. Jadi T-nya bukan takabur. Masa guru Muhammadiyah ditanya TBCS, T-nya apa? Takabur. T-nya itu tahayul. Tahayul itu apa? Anggapan sial. Angka 13 itu apa? Sial. Maka itu enggak betul. Nek wong Jawa keceblokan cecek, itu tandanya apa, Pak? Apes itu. Ya betul apes, tapi ceceknya yang apes. Salahnya sendiri, dia jalannya enggak hati-hati, akhirnya kan jatuh gitu. Tapi tidak ada hubungannya dengan apa? Kesialan. Terus kalau apa, Pak? Kupu masuk rumah, tandanya ada tamu, betul itu. Tamunya apa? Ya kupu. Kemudian burung gagak itu bawa nyawa, betul. Nyawanya siapa? Nyawanya sendiri. Itu yang disebut tahayul. Dari tahayul lahir khurafat. Khurafat itu mitos khayalan kesialan. Sehingga memunculkan banyak mitos itu. Misalnya bagi orang yang hidup di samping laut selatan, ada mitos Nyi Roro Kidul. Tiap desa itu biasanya ada mitos, Pak. Dihubungkan dengan apa, Pak? Sing bau reksa atau apa itu namanya? Mbah Danyang ya. Nanti bisa menjelma jadi apalah gitu. Itu enggak ada sumbernya itu. Nah, sehingga yang mereka lakukan kalau sudah percaya mitos atau khurafat itu akan melakukan upacara untuk tolak bala dan ngalap apa, Pak? Berkah. Jika sudah melakukan upacara tolak bala ngalap berkah, maka yang terjadi apa? Kesirikan. Makanya kesirikan itu muncul diawali dari tahayul, kemudian apa? Khurafat, kemudian syirik itu. Nah, oleh sebab itu dalam akidah Muhammadiyah, maka akidah Muhammadiyah itu tidak boleh mengidap penyakit yang disebut dengan apa? TBCS. Yang kedua itu akhlak. Akhlak itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Dan inti dari diutusnya Nabi itu kan juga untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Innama bu'itsu liutamima mahasinal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sumber utama akhlak itu Al-Quran dan Sunnah. Meskipun ada juga akhlak-akhlak yang kaitannya dengan tradisi atau budaya. Yang disebut misalnya di Jawa itu apa, Pak? Unggah-ungguh budaya Jawa. Itu boleh bisa dijadikan acuan, tapi syaratnya tidak boleh bertentangan dengan apa? Agama. Soalnya beberapa tradisi budaya itu kadang bertentangan dengan apa? Agama. Jika kalau terjadi pertentangan, yang dimenangkan apa? Agama. Nah sekarang yang kedua, itu yang ketiga ya, itu ibadah. Ibadah dengan muamalah duniawiyah itu bedanya apa? Nah ini penting, Pak. Kaidahnya kalau ibadah itu al-aslu fil ibadat at-takhrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Tapi kalau muamalah duniawiyah hukum asalnya apa? Al-aslu fil muamalat al-ibahah atau al-aslu fil asya apa? Al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu apa? Boleh. Berarti kalau ibadah itu haram dulu, kalau muamalah duniawi apa, Pak? Boleh dulu. Misalnya ketika merayakan malam 17 kemarin, Pak, jenengan diajak sholat syukur sebagai ekspresi apa, Pak? Kesyukuran terhadap kemerdekaan. Dilakukan setelah maghrib, jumlah rakaatnya 50 rakaat. Jenengan mau atau enggak? Tapi enggak ada, ini contoh saja, Pak. Malam 17-an melakukan sholat 50 rakaat sholat syukur misalnya. Jenengan pasti enggak mau. Kenapa enggak mau? Hukum asal ibadah apa, Pak? Haram dulu. Pasti jenengan tanya, ada dalilnya atau tidak? Nah kalau tidak ada dalilnya berarti tidak usah untuk dilakukan. Karena apa? Sholat itu kaitannya dengan ibadah. Hukum asal ibadah apa?
haram. Oleh sebab itu kalau warga Muhammadiyah diajak melakukan amalan ibadah, terus jenengan tanya, enek dalil itu enggak? Itu betul atau enggak, Pak? Betul atau enggak? Pertanyaan itu loh. Jenengan diajak beramal kan biasanya nek wong Muhammadiyah kan takut dalil itu. Enek dalil itu enggak? Betul atau enggak itu? Betul. Kenapa? Karena hukum asal ibadah itu apa? Haram dulu sampai ada dalil yang memerintah. Tapi kalau muamalah duniawi ya, segala apa yang kita lakukan yang termasuk lingkup sabda Nabi antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu hukum asalnya apa? Boleh dulu. Sehingga jenengan melakukan jual beli apapun hukumnya boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Misalnya apa? Dilarang melakukan riba. Tidak boleh mendolimi orang lain dalam jual beli. Tidak boleh gharar, ada penipuan. Berarti kan ada dalil-dalil yang mengecualikan. Tapi hukum asal jual beli apa? Apa Pak? Boleh. Karena itu konteksnya berkaitan dengan muamalat apa? Dunyawiyah. Berarti kalau muamalat dunyawiyah boleh dulu sampai ada dalil yang melarang. Tapi kalau ibadah haram dulu sampai ada dalil yang memerintah. Itu bedanya ya. Oleh sebab itu kalau kita bicara tentang perayaan HUT RI, itu konteksnya ibadah atau muamalah duniawiyah? Muamalah duniawiyah. Oleh sebab itu hukumnya apa? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau ditempatkan sebagai persoalan ibadah, masuk bid'ah atau enggak? Masuk bid'ah. Kalau itu dianggap apa? Bid'ah. Ada orang yang beranggapan hukum merayakan HUT RI sama dengan merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya apa Pak? Boleh atau enggak? Ya enggak boleh, karena itu dianggap sebagai bagian apa? Ibadah. Tapi kalau dihubungkan dengan muamalah duniawiyah, hukumnya apa? Boleh. Nah, supaya kita tahu bagaimana orang itu dalam merayakan, maka yang penting kita mengetahui niatnya. Sehingga ada kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung apa? Niatnya. Kaidah ini lahir dari sabda Nabi, innamal a'malu apa? Biniat. Sesungguhnya amalan itu ditentukan niatnya. Sehingga dilahirkan kaidah namanya kaidah fikih apa? Al-umuru bimaqasidiha. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dalam merayakan HUT RI itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama, upacara bendera. Upacara bendera itu hukumnya apa? Halal atau haram, Pak? Halal atau haram itu upacara bendera? Kok upacara bendera? Hormat bendera itu hukumnya halal atau haram? Atau syirik atau enggak itu? Soalnya ada yang memahami hormat bendera itu tidak boleh. Kenapa? Sama dengan apa Pak? Ibadah kepada bendera. Kalau seseorang menyembah bendera berarti hukumnya apa? Hukumnya apa? Syirik, tidak boleh. Yang kedua, upacara bendera itu tasabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Gitu. Kira-kira dalam upacara bendera kita hormat bendera, itu ada nilai penghormatannya atau ada nilai ibadahnya atau tidak? Tidak ada ya. Saya lupa di Fathul Mu'in ada Pak itu ya. Secara umum kalau kita melakukan upacara bendera, maka itu bukan li ta'abbud, untuk ibadah itu. Tapi hanya sekedar apa Pak? Ketika jenengan hormat bendera itu. Itu kan sekedar apa? Tradisi. Terus yang lain apa? Jadi hormat bendera itu sebenarnya kan nggak ada unsur ibadahnya.
hanya ya bisa tradisi atau sebagai simbol apa Pak? Simbol menghormati jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Nah di dalam Fathul Mu'in Pak, ini menarik ya. Ketika bicara tentang aridah itu murtad ya. Maksudnya perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Salah satunya itu wasujudin li makhlukin, sujud kepada makhluk. Kalau seseorang sujud kepada makhluk, itu potensi melakukan perbuatan apa? Syirik gitu. Perbuatan apa? Syirik. Seseorang sujud kepada makhluk, hukumnya boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Enggak boleh. Makanya Nabi pernah bersabda ya, "Lau kuntu amiron ahadan ayyasjuda ala ahadin." Kalau saya diperintahkan supaya seseorang itu sujud kepada orang lain, la amartu imro'atan antasjuda ala zaujiha. Tentu saya akan perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Tapi kan Nabi bilang, lau kuntu amiron, seandainya saya boleh memerintah. Berarti kan pengandian, sehingga hukum asalnya boleh atau enggak? Enggak boleh seseorang sujud kepada orang lain. Sehingga di dalam Fathul Mu'in, ketika bicara salah satu yang menyebabkan kesyirikan itu wasujudin li makhlukin, sujud kepada apa? Makhluk. Tapi antara sujud dengan rukuk itu dibedakan. Kalau seseorang sujud kepada orang lain itu potensi mengarah kesyirikan lebih banyak daripada apa? Orang rukuk kepada orang lain. Rukuk itu tidak harus dipahami rukuk kayak kita sholat ya. Kalau kita sebagai orang Jawa itu, itu Pak, kalau ada orang yang duduk kemudian jenengan mau lewat itu kan bungkuk Pak. Itu boleh atau enggak Pak? Boleh atau enggak? Itu penghormatan atau ibadah itu? Penghormatan ya, bukan ibadah. Tapi kalau misalnya ada budaya orang kalau atau tradisi Pak, kalau lewat orang lain harus sujud itu boleh atau enggak bisa? Enggak boleh. Jadi kalau sujud itu potensi ada penghambaan atau ibadah, tapi kalau rukuk itu bisa jadi apa? Sekedar apa? Sekadar penghormatan. Kalau rukuk atau tadi menunduk itu hanya apa? Penghormatan. Oleh sebab itu di dalam Fathul Mu'in, di dalam apa? Fathul Mu'in itu dibedakan antara rukuk dengan apa? Dengan sujud. Saya bacakan ya. Kalau tadi sujud itu dianggap mengarah kesyirikan. Tapi kalau rukuk bagaimana? Nah ini di Fathul Mu'in dikatakan, wa kharaja bis sujudi aruku, dan dikecualikan dari sujud itu aruku, li'anna suratahu taqa'u fil adalil makhluki katsiran bi khilafis sujud. Kalau orang sujud kepada makhluk itu potensi dianggap mengarah ke kesyirikan. Tapi kalau rukuk, tapi tidak harus dipahami rukuk itu kayak rukuk sholat Pak. Meskipun sujud itu juga jenengan nggak bisa pahami kayak sujud kayak sholat. Kalau kita sholat kan anggota sujud berapa? Berapa Pak? 7 ya? Apa saja itu? 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, 6. Terus apa Pak? Dahi terus? Hidung 8 kan? 7 atau 8 Pak? Nah itu, karena Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin. Saya diperintah untuk sujud di atas apa? 7 anggota. Ketika Nabi bilang alal jabhah, kening, Nabi bilang apa? Wa asyara ila anfi. Tapi yang ditunjuk Nabi hidungnya. Oleh sebab itu dahi atau kening
dahi ya, dengan hidung itu dianggap satu. Secara hukman, secara hukum ya, meskipun beda Pak antara dahi dengan hidung, tapi dalam hukum sujud itu dinilai apa? Satu. Berarti secara hukman lah hakikotan, secara hukum bukan secara hakiki. Kalau kita sujud kan anggotanya 7. Apakah untuk mengatakan seseorang itu melakukan perbuatan syirik? Misalnya ada seseorang yang sujud di bawah pohon, Pak, di bawah pohon atau apa namanya punden, ya punden ya. Dia ngasih sesajen terus sujud kepada Mbah Danyangnya itu. Apakah yang dia dikatakan menyembah itu ketika sujud pakai 7 anggota atau yang penting sekedar sujud, Pak? Enggak, maksud saya jenengan hukumi dia ibadah kepada punden atau apa Pak namanya? Ya menyembah pada punden ketika sujudnya itu menggunakan 7 anggota sujud dalam sholat atau yang penting sujud? Yang penting sujud. Makanya tadi loh saya ingin mengatakan kalau seorang itu rukuknya itu enggak jangan jenengan pahami rukuk kayak sholat. Rukuk kayak sholat itu apa? Ketika kedua telapak tangan kita memegang apa? Lutut. Itu yang disebut rukuk. Terus apa? Posisi punggung dan leher lurus. Kan enggak semacam itu. Berarti kalau kita di budaya Jawa menunduk itu kan enggak persis posisi apa? Ruku. Oleh sebab itu kita tadi kan kembalikan itu secara surah atau secara bentuk, tapi juga nanti kita melihat apa? Niatnya. Makanya di sini dikatakan wa kharaja bisujudi aruku. Yang dikeluarkan dari sujud itu ruku. Li'anna suratahu, karena bentuk ruku taqa'u fil adalil makhluki katsiran, karena ruku itu secara adat, secara tradisi itu banyak dilakukan oleh orang. Bikhilafi sujud, berbeda dengan apa? Sujud, enggak ada tradisi orang sujud ke orang lain, Pak. Tapi kalau ruku mungkin di budaya Jepang itu kan menunduk ya. Budaya Jawa ya menunduk, Pak. Tapi apakah itu niatnya ibadah? Tidak. Oleh sebab itu kalau kita bicara tentang hormat bendera, itu kira-kira hormat bendera itu mendekati rukuk atau mendekati sujud, Pak? Atau enggak mendekati kedua-duanya? Tidak mendekati kedua-duanya. Tapi maksud saya gini, Pak. Ketika jenengan hormat bendera, itu lebih dekat pada rukuk atau pada sujud? Untuk dihukumi masuk unsur kesyirikan itu, Pak. Rukuk. Kalau rukuk ada 2 potensi. Dia sekedar memuliakan orang, hanya budaya, meskipun juga potensi menjadi apa? Ibadah. Kalau dikatakan ibadah atau tidak, itu kan tergantung niat. Tapi kalau seseorang sujud kepada orang lain, potensi ada penghambaan. Oleh sebab itu kalau dalam upacara hormat bendera, itu secara umum kan tidak dipahami itu bagian dari ibadah. Ya kan? Yang kedua, kalau ada seseorang yang hormat dalam upacara bendera, pandangan orang dikomentari, oh itu lagi ibadah dengan bendera. Ada atau enggak, Pak? Enggak ada. Bahkan ada inspektur upacara itu, Pak. Kan ada hormat pada inspektur upacara juga kan itu. Itu gimana, Pak? Aba-abanya gimana itu? Nah itu kepada inspektur upacara hormat gerak. Itu bukan kepada bendera, Pak ya. Nah itu menyembah inspekturnya atau hanya sekedar apa itu, Pak? Ya penghormatan. Oleh sebab itu dalam fatwa tarjih disimpulkan hormat bendera itu kalau li ta'abbud untuk menyembah
hukumnya apa? Haram. Tapi lil ihtiram, untuk menghormati, karena bendera itu kan simbol negara. Tapi bukan bendanya, tapi mengenang jasa pahlawan yang berjuang dalam memerdekakan bangsa kita. Kalau lil ihtiram, untuk menghormati, berarti tidak ada unsur kesyirikan. Secara umum yang dilakukan orang yang mengikuti upacara bendera itu yang kedua ini, lil ihtiram, hanya memuliakan atau menghormati simbol, tidak apa? Ada unsur ibadah. Oleh sebab itu juga dikembalikan lagi kepada kaidah tadi, al umuru bimaqasidiha. Sesuatu itu ditentukan niatnya. Niatnya apa? Ya, secara umum niatnya tidak ibadah. Oleh sebab itu hukum hormat bendera hukumnya apa? Boleh. Yang berikutnya yang dikritik oleh Tarji adalah Paskibra. Paskibra itu pasukan pengibar bendera yang tahun yang lalu itu sempat ramai, Pak. Ketika Paskibra yang berjilbab itu diperintah untuk melepas jilbabnya sama ketua BPIP ya. Masih ingat kan dengan siapa Pak namanya? Adian Wahyudi kalau nggak salah. Jangan bisa cek, seingat saya itu. Atas nama toleransi. Kenapa? Karena sebagian Paskibra itu non muslimah. Sehingga yang muslimah diminta untuk apa? Lepas jilbab. Supaya apa? Supaya serasi. Atas nama apa? Toleransi. Padahal makna toleransi itu apa? Kita menghormati keyakinan orang tanpa mengorbankan keyakinan kita. Kan seharusnya gitu, Pak. Kalau kita toleransi beragama berarti umat Islam ke masjid ya dibiarkan. Umat non muslim ke gereja atau ke tempat ibadahnya ya kita tidak ganggu. Kan tidak harus sama tuh ya. Itu namanya toleransi kan. Tapi ketika berkaitan dengan jilbab dipahami toleransi itu harus sama kan itu. Yang lainnya enggak jilbab, enggak jilbaban, yang muslimah harus lepas jilbab. Itu kan memaknai toleransi yang apa Pak? Melewati batas. Toleransi itu kan tidak harus sama kan? Tetapi yang penting apa? Saling menghormati. Berbeda tapi tetap apa? Menghormati. Itu kan toleransi itu Pak. Iya atau enggak Pak? Ya, kayak misalnya NU Muhammadiyah kan, NU tahlilan, Muhammadiyah enggak tahlilan. Berarti yang tahlilan ya monggo, yang enggak tahlilan ya monggo kan. Berarti sama-sama bolehnya Pak. Iya atau enggak? Itu kan toleransi kan gitu Pak ya. Toleransi itu kan enggak harus apa? Sama. Meskipun banyak yang berpandangan yang disebut toleransi itu harus sama persis itu, kan enggak semacam itu. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah, Paskibra itu pakaiannya yang hendaklah sopan kemudian menutup aurat. Paskibra itu kadang roknya kan mini sampai cekak gitu. Di bawah apa? Lutut. Tapi sekarang kan sudah banyak muncul paskibra yang berbusana apa? Muslimah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian berikutnya bicara tentang ini. Beberapa kaitannya dengan kegiatan 17 Agustusan yang sifatnya apa Pak? Perlombaan. Nah, ini saya sampaikan ya. Intinya melakukan perlombaan 17 Agustusan itu boleh atau enggak Pak? Bid'ah atau enggak itu? Bukan bid'ah ya. Jadi melakukan perlombaan hukumnya boleh. Tapi di dalam Islam Pak, perlombaan itu diklasifikasikan menjadi 3. Perlombaan yang hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Dan bahkan bisa menjadi sunnah. Dan juga boleh mendapatkan apa? Hadiah. Nanti ini yang berkaitan dengan perlombaan yang mendukung perang, Pak.
atau sebagai media untuk melatih keterampilan perang. Misalnya lomba pacuan kuda, kemudian pacuan unta dan memanah. Itu di zaman Nabi loh. Kalau zaman sekarang kan ya sudah mengalami pergeseran, Pak. Karena perang sudah tidak pakai kuda, tidak pakai unta, tidak pakai panah kan. Tapi di zaman Nabi, perlombaan yang menggunakan kuda, unta, manah itu boleh, hukumnya boleh, bahkan sunnah, dan bahkan boleh ada hadiahnya. Yang kedua, perlombaan yang mubah saja. Mubah itu artinya ya boleh, tapi tidak boleh mendapatkan hadiah. Contohnya lomba lari. Kok catur Pak? Enggak lomba lari. Nabi dengan Aisyah itu pernah lomba lari. Menang mana Pak, Bu? Ketika Nabi sama Aisyah lomba lari itu menang siapa? Menang Aisyah itu. Menang Aisyah. Nabi kalah. Tapi kata Aisyah, falamma akhadtu al-lahma, tatkala saya semakin gemuk, Nabi itu fasabaqoni. Nabi itu mendahuluiku. Jadi Aisyah itu semakin Pak? Semakin tua itu semakin gemuk gitu. Berarti kalau istri gemuk itu ada sunahnya Pak. Sunahnya siapa? Aisyah itu. Aisyah itu semakin lama semakin gemuk. Yang pertama istri gemuk itu nyeneng suami. Betul atau enggak Pak? Dudono nek wong lanang cek ngopeni wong wedok. Betul atau enggak Pak? Sing kedua sing kedua ya nyenepno suami. Suamiku istriku kok malah lebar. Berarti gemuk itu lihat perspektifnya Pak. Dilihat dari sisi mana loh. Kalau sisi dudono nek suaminya masih menafkahi itu berarti bagus Pak itu. Tapi kalau Pak? Semakin gemuk semakin jelek, nah itu juga bermasalah kan gitu. Nah, ketika Nabi dengan Aisyah lomba, itu yang menang kan dulunya Nabi terus, yang menang siapa? Aisyah, terus ketika Aisyah semakin gemuk, Nabi kalah. Berarti kan Nabi pernah lomba balapan lari. Tapi itu tidak boleh ada hadiahnya dulu Pak, dulu. Tapi kalau zaman sekarang semua perlombaan itu masuk kategori yang kedua ini. Hukumnya boleh tapi masalahnya ada hadiahnya. Boleh atau enggak nanti kita bahas. Yang ketiga perlombaannya itu haram, hadiahnya juga haram. Misalnya apa Pak? Semua perlombaan yang Pak? Contohnya apa? Ya perlombaan haram misalnya lomba mabuk mengisi 17 Agustusan yang enggak boleh. Terus apa lagi? Makan pedas enggak boleh. Misalnya lomba dadu Pak, gaplek ya. Di istilah tempat saya itu gaplek itu. Banting kartu kuning Pak, bukan kitab kuning Pak, kartu kuning. Kan karena kartunya kan kuning. Apa Pak? Ya bisa jadi kan dibuat lomba gitu Pak. Biasanya kalau pas pernikahan itu ada Pak itu di tempat saya buat lek-lekan gitu. Main totoan cilik-cilikan Pak, mulai dari 1.000, 2.000 itu. Boleh atau enggak itu? Cilik-cilikan enggak boleh Pak. Namanya judi kan juga punya kelas toh ya. Kelas kakap sama kelas teri. Baik kelas kakap maupun kelas teri kan sama-sama tidak boleh. Bukan berarti kalau kelas teri itu boleh kan enggak gitu. Nah, yang haram misalnya nanti dibahas ya, beberapa perlombaan yang mengandung unsur yang haram.
Intinya sebelum nanti kita masuk secara khusus ya, beberapa prinsip perlombaan dalam Islam itu harus sesuai dengan syariat. Nanti kita coba lihat di kasus Jalan Sehat, Pak. Kemudian mengandung kemaslahatan dan tidak mendatangkan madharat. Yang mengandung kemaslahatan itu apa? Yang ada nilai edukasinya, membangkitkan spirit nasionalisme dan patriotisme. Ya 17-an Agustusan diisi dengan lomba apa, Pak? Lomba tilawatul Quran, ada nilai edukasinya. Lomba apa, Pak? Pidato, lomba adzan. Meskipun panitianya juga dikritik, Pak. Ki 17-an Agustusan atau lomba Maulid Nabi. Pokoknya semua yang ada hubungannya dengan literasi itu pasti positif, meskipun nggak ada peminatnya. Lomba baca puisi, menulis artikel, peminatnya siapa, Pak? Ya nggak ada. Dan menghindari madharat, tidak boleh mendatangkan apa? Madharat. Makanya tadi lomba makan pedas boleh atau enggak? Ya dilihat juga, kalau orangnya apa, Pak, punya mah nggak bisa makan pedas ya nggak boleh ikut, Pak, itu. Tapi kalau lomba makan boleh atau enggak, Pak? Lomba makan boleh atau enggak, Pak? Ya, terus lomba makan yang masih tidak berlebih-lebihan gimana? Kan ayatnya kan wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul apa? Musrifin. Boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Terus lomba makan yang tidak, kategori menangnya yang tidak paling banyak itu gimana, Pak? Makan kerupuk, Pak. Makan kerupuk kadang ada yang mengkritik tuh, Pak. Makannya kok berdiri, akhirnya bingung nggak? Tapi makan berdiri itu tidak haram ya, tapi makruh, Pak. Makruh, lebih baik apa? Duduk itu. Kan makruh itu lebih baik tidak dilakukan. Minum berdiri itu tidak haram, makruh. Karena Nabi pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan apa? Qaiman. Tapi di satu sisi Nabi melarang, la yasrabanna ahadukum apa? Qaiman. Janganlah seorang di antara kamu minum dalam keadaan apa? Berdiri. Oleh sebab itu digabungkan dua larangan dan apa yang larangan dan apa yang dilakukan Nabi disimpulkan hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau seorang guru di MI, di SD mengajarkan ke siswa kayak gini ya repot, Pak. Anak kecil hukumnya makruh, akhirnya disepelekan kan gitu. Tapi secara hukum sebenarnya apa? Makruh, tidak sampai apa? Haram. Terus tidak haram, maksudnya tidak mengandung unsur haram, tidak israf yang tadi. Kalau lomba makan itu berlebihan makan kan enggak baik. Ya kita bahas secara detail ya. Sekarang kita awali dari lomba yang boleh, yang ini dulu, Pak. Tentang hukum adu hewan. Hukum adu apa? Hewan. 17 Agustusan diisi dengan sabung ayam. Adu domba, yang betul adu domba atau adu kambing, Pak? Kalau adu domba itu orang ya. Adu kambing. Tapi adu domba itu manusia, Pak. Ya, kalau adu ayam boleh atau enggak? Nah, hanya hiburan saja kok. Hah? Kalau totoan jelas enggak boleh, Pak. Tapi kalau misalnya hiburan, di dalam Fathul Qorib Mujib itu dikatakan wala tasihul musabaqatu ala muharasatid diyakah. Tidak boleh mengadakan perlombaan adu ayam. Sabung ayam
Kalau pakai hadiah itu kan namanya totoan, Pak. Itu tidak boleh. Biasanya yang dipakai untuk lomba itu ayam Bangkok, Pak. Ayam petarung itu. Jago Bangkok itu. Yang menang apa, Pak? Ada taruhannya. Itu berarti haram. Tapi kalau hanya untuk hiburan saja, enggak pakai taruhan, halal atau haram? Haram juga. Makanya tadi bi'iwadin au bighairi, baik dengan hadiah atau tidak. Kalau untuk hiburan kenapa kok tetap haram, Pak? Karena ada unsur menyakiti apa? Hewan. Wong Nabi saja kan mengajarkan ketika menyembelih hewan itu harus tetap memperhatikan prinsip apa, Pak? Hak asasi kehewanan kan itu. Makanya Nabi bilang apa? Wa idza dzabhtum fa'asinu adzibhah. Kalau engkau menyembelih, berbaiklah atau berbuat baiklah dalam menyembelih. Caranya bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Pisaunya disuruh apa? Mentajamkan supaya matinya ayamnya itu karena disembelih, bukan hanya apa? Bukan ketekek, Pak. Ya kan gitu. Oleh sebab itu kalau sabung ayam ada unsur menyakiti hewan berarti tidak boleh. Terus bagaimana kalau tradisi di Madura itu namanya apa, Pak? Kerapan sapi. Balap sapi, Pak. Boleh atau enggak itu? Boleh ya? Kalau totoan boleh, enggak boleh. Kalau enggak totoan boleh. Tapi ternyata di fatwa MUI tahun 2021, Pak. MUI itu dalam memfatwakan kerapan sapi itu diperhatikan unsur penyiksaan. Kerapan sapi supaya sapinya itu bisa lari kencang itu tidak hanya dijamuni, Pak. Jamuni wajar ya. Tapi dicambuk pakai paku, Pak. Semakin sapinya kesakitan, itu kan semakin kencang. Nah, itu yang dikritik oleh MUI, makanya kerapan sapi ketika ada unsur penyiksaan terhadap hewan, hukumnya haram. Tapi kalau tidak, boleh. Boleh. Itu berkaitan dengan apa? Kerapan sapi. Nah, terus bagaimana kalau adu manusia? Boleh atau enggak, Pak, adu manusia? Adu domba. Kalau adu domba ya enggak boleh ya kalau kambing. Tapi kalau adu manusia, sesama manusia. Adu manusia itu, olahraga yang adu manusia itu boxing, tinju. Boleh atau enggak, Pak? Enggak boleh, Pak. Tapi ada ikon petinju muslim, Muhammad Ali sama Mike Tyson, Pak ya. Dua-duanya muslim kan ya? Boleh atau enggak itu? Ya, olahraga tinju itu ya kaidahnya tadi tidak mendatangkan madharat. Ada kaidah apa? La dzarara wala dzirara. Tidak boleh menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dalam olahraga tinju itu potensi membahayakan diri sendiri atau juga membahayakan apa? Lawannya. Para petinju yang kedua, Pak, ini pendekatan burhani ya, ilmu pengetahuan. Di masa pensiunnya itu kesehatannya semakin bagus atau semakin apa, Pak? Di masa tuanya itu para petinju itu semakin rusak, Pak, remek nih jawaban dulu. Oleh sebab itu tinju itu dalam fatwa-fatwa ulama kita itu tidak ada yang menghalalkan. Secara umum apa?
mengharamkan. Meskipun lomba olahraga cabang tinju itu menjadi lomba yang diakui secara apa? Resmi, Pak. Kenapa, Pak? Hadiahnya ya haram, lombanya saja haram, apalagi hadiahnya. Cuma yang menonton bagaimana, Pak? Hah? Lah, nah, cumanya kalau pencak silat itu masih terkendali atau tidak? Kalau tinju itu juga memukul wajah, ya kan? Tinju ketika memukul wajah dapat poin, Pak, ya, kepala. Ya kan ya? Tapi kalau silat kan nggak boleh mukul wajah, terus apa? Ulu hati, nggak boleh apa? Kemaluan. Kayak sambung pencak silat, boleh atau enggak? Sambung kalau kita di Muhammadiyah TS itu, tapak suci. Boleh atau enggak itu? Karena itu ada wasitnya, ada aturan mainnya, tidak sampai membahayakan ya, boleh. Tapi kalau tinju kan secara umum kan dampaknya besar, Pak, itu. Dampaknya kan luar biasa untuk kesehatan. Nah, kalau boxing hanya sekedar latihan cari keringat, hukumnya boleh atau enggak? Ya boleh, makanya kan harus dibedakan. Nah, kalau misalnya tadi silat tapi sekarang tawuran, Pak, antar peguron itu. Boleh atau enggak? Itu enggak boleh karena kan ada yang meninggal juga, apalagi Bojonegoro, ya? Ya, itu enggak jadi perlombaan ya. Ya misalnya boxing tapi tidak sampai melukai, Pak, ya enggak ada gitu. Enggak sampai berdarah-darah kan. Nek boxing kan pasti berdarah-darah toh ya. Tapi kalau silat ada enggak yang berdarah-darah? Enggak ada, kecuali tawuran itu, Pak. Yang apa? Di pencak silat ada tuh, Pak, yang turnamen. Enggak, cabang olahraga internasional ASEAN ada silatnya juga. Oh, ya. Ya terlepas dari itu, yang penting membahayakan atau tidak, itu intinya kan gitu. Baik untuk latihan amatiran ataupun perlombaan apa? Resmi atau profesional gitu. Nah, itu yang diperhatikan apa? Tentang unsur apa tadi? Madharatnya. Yang terakhir, Pak, ini yang penting ya. Kita sebutkan kaidahnya dulu. Di zaman Nabi ada 3 perlombaan yang diperbolehkan dan mendapatkan apa? Hadiah. Tadi apa? Pacuan kuda, pacuan unta, dan memanah. Itu boleh mendapatkan hadiah. Yang pertama, Pak, jika hanya salah satu dari 2 pemain yang memberikan hadiah. Misalnya 2 orang pacuan kuda, Pak. Yang satu yang mengeluarkan hadiah, yang satu tidak, itu boleh. Berarti hanya satu saja yang mengeluarkan apa? Hadiah. Ini tidak disebut taruhan. Kalau satu saja boleh. Atau yang memberikan hadiah itu orang ketiga. Misalnya kalau dulu dalam fikih itu diistilahkan dari imam. Kalau zaman sekarang ya dari sponsor atau donatur, Pak. Sponsor atau donatur, itu apa? Boleh. Tapi kalau dua-duanya itu mengeluarkan hadiah, itu perjudian, kimar. Misalnya 2 orang pacuan kuda atau lomba memanah, Pak. Yang satu mengeluarkan uang 1 juta, yang satu apa? 1 juta. Ngumpul uang berapa? 2 juta. Yang menang dapat 2 juta, yang kalah rugi 1 juta.
maka itu disebut apa? Perjudian. Makanya dikatakan in akhraja fahuwa kimarun minhuma. Kalau keduanya mengeluarkan hadiah maka itu perjudian. Illa idza muhallilun bainahuma. Tapi masih dikecualikan. Kalau dua-duanya mengeluarkan uang atau hadiah, ada pihak ketiga yang dibebaskan, yang disebut muhallil. Dia boleh berpartisipasi dalam perlombaan tanpa mengeluarkan uang apapun. Maka menjadi apa? Boleh. Berarti kalau dua orang berlomba, satu orang bayar 1 juta, yang satu mengeluarkan 1 juta, yang dua 1 juta, kan kumpul 2 juta Pak. Pihak ketiga nggak mengeluarkan apa-apa, berarti apa? Boleh. Pihak ketiga ini disebut apa? Muhallil. Tapi muhallil itu syaratnya 2. Yang pertama apa? Berpartisipasi penuh dan mendapatkan fasilitas yang layak. Misalnya kalau pacuan kuda, muhalilnya yang gratisan nggak boleh dikasih kuda yang pincang atau kuda yang buta Pak, sehingga ya potensi kalah nggak boleh. Ya harus kudanya ya sama. Terus yang kedua, muhalil ini kalau menang dapat hadiah, tapi kalau kalah tidak mengeluarkan apa? Uang. Itu syaratnya muhalil. Ini kalau lomba yang berkaitan dengan apa? Yang ada dalilnya. Nah sekarang Pak, bagaimana kalau kupon jalan sehat? Boleh atau enggak Pak? Ya nanti kaidahnya dikiaskan tadi Pak. Dikiaskan kayak yang kaidahnya kita sebutkan tadi. Kalau hadiah kupon sehat, kok kupon sehat? Kupon jalan sehat, itu hadiahnya dari sponsor, boleh Pak, halal. Halal. Ya nanti kita sebentar Pak, nanti kalau kuponnya buat operasional, hadiahnya boleh kalau semacam itu. Ya, kalau untuk operasional misalnya untuk penyewaan tempat atau dikembalikan ke peserta. Misalnya peserta kasih air minum, kasih makan, kan ini enggak apa-apa. Tapi kalau hadiahnya dari peserta, itu enggak boleh Pak. Ada acara jalan sehat atau jalan santai, itu hadiahnya besar. Bisa dapat umroh, bisa dapat apa? Mobil. Tapi satu kupon itu dijual 100.000 Pak. 100.000 dapat 1 air mineral plus kupon. Rasional atau enggak? Enggak rasional. 1 botol air mineral yang standar itu harganya berapa? 3.000. Cetak kupon berapa? 1, enggak ada 1.000 balik. Taruhlah 1.000 kan cuma 4.000 Pak. Berarti 100.000 dikurangi 4.000, masih 96.000 kemana? Itu potensi jadi apa? Enggak jadi hadiah Pak. Tapi kalau jenengan beli kupon 50.000, peserta dikasih kaos, kasih makan, kasih minum, rasional atau enggak Pak? Kaos 30.000, makan 15.000. Oke, dapat juga. Enggak, maksudnya itu kan harus dibedakan kan. Ya, maksudnya jenengan uangnya jenengan itu lari kemana gitu loh. Nih digunakan untuk fasilitas enggak apa-apa. Atau dikembalikan ke peserta. Tapi kalau untuk hadiah, haram itu. Atau apa? Judi. Gimana Pak? Lomba mancing sistemnya gimana Pak? Enggak, sebentar Pak. Mancing ada kolam ya, terus bayar. Beli karcis untuk bisa mancing. Untuk pendaftaran ya, terus.
Nggak bayarnya berapa dulu Pak? Nggak, biasanya bayarnya berapa? Nah gitu, kalau gitu gini Pak. Kalau mancing, biasanya kan ada kolam pancingan toh. Kalau karcisnya masih normal Pak, itu kan berarti yang pemilik pancingan itu hanya mensyaratkan apa tak Pak? Sebagai boleh masuk, boleh menikmati pancingan, beli karcis. Kemudian ketika masuk bebas mancing, kalau dia dapat banyak ya silahkan. Kalau semacam itu ada yang membolehkan. Ada yang apa? Tapi karcisnya harus rasional. Berarti itu kan akadnya kan beli karcisnya gitu. Dan itu rasional. Tapi kalau karcisnya tidak rasional, potensi ke judi tadi. Berarti kan pemilik kolam dia bukan ingin berbagi sesuai yang ahli mancing, tapi dia mengharapkan apa Pak? Bakti, ya kan gitu. Oleh sebab itu kan dilihat dulu, kayak tadi jalan sehat itu kalau satu air aqua terus apa Pak? Sama kupon 100.000 kan nggak rasional. Makanya yang dilihat semacam itu. Ini harganya rasional atau tidak kan itu. Nah. Terus sekarang ya, kenapa kok kupon itu penjualan kupon dalam jalan sehat itu kenapa kok dianggap potensi ke perjudian? Yang pertama spekulatif. Orang apa Pak? Beli kupon itu kan dia potensi menang, potensi kalah. Ya, untuk menyiasati kayak gitu memang. Kalau untuk ingin amannya itu satu orang ya satu kupon. Yang kedua, kupon itu harta fiktif. Kenapa? Karena kupon itu nggak ada nilainya Pak, kecuali namanya keluar. Jenengan meskipun beli kupon harganya 100.000, ketika nama jenengan nggak keluar itu kan nggak ada nilainya. Ada nilainya atau enggak Pak? Jenengan habis tadi beli kupon senilai 100.000, terus nggak keluar namanya, kuponnya ada nilainya? Ya nggak ada nilainya. Yang termasuk yang ketiga, kupon itu transaksinya tadi Pak dikatakan tidak syar'i. Kenapa? Mau dimasukkan apa? Dimasukkan jualah, enggak dimasukkan dalam beberapa transaksi Islam Pak, dimasukkan iwat tidak. Oleh sebab itu ya enggak boleh. Nah, caranya supaya jalan sehat itu tidak mengandung unsur perjudian bagaimana Pak? Tetap ada solusinya Pak. Yang pertama, cari sponsor. Kalau cari sponsor jelas halal Pak. Jenengan panitia jalan sehat, jalan santai mendekati sponsor, jelas halal. Yang kedua, menggunakan dana anggaran. Kan ada iuran warga toh ya. Tarian 17 Agustusan ditarik tiap warga berapa? 50.000 misalnya. Terus dana yang masuk itu digunakan untuk apa? Hadiah. Boleh atau enggak Pak? Boleh ya Pak? Boleh. Karena orang yang ngasih itu kan berharap hadiah atau enggak Pak? Atau ini hanya donasi? Enggak. Caranya gini Pak, caranya. Tiap RT kan ada donasinya toh. 50.000. Untuk apa? Untuk semua kegiatan. Di antaranya untuk hadiah jalan sehat. Boleh Pak kalau semacam itu. Kenapa? Karena orang yang nyumbang itu kan yang penting untuk dia niatnya supaya ada kegiatan. Terus kuponnya tadi dikasihkan ke warga gratis. Kan enggak apa-apa Pak kalau gitu. Tapi kalau masih dijual lagi, yaitu potensi lagi Pak. Ada kemarin ceritanya gini Pak. Sebenarnya sudah bagus ya. Hadiah jalan santai diambilkan dari iuran warga, enggak apa-apa.
Tapi sama panitia masih jual kupon lagi Pak. Tiap kakak sudah dikasih kupon. Kalau kakaknya 4 ya dapat 4 Pak. Tapi boleh mendapatkan kupon lebih dari 4 tapi syaratnya beli. Lah kayak gitu potensi apa? Judi. Terus yang berikutnya Pak, untuk menyiasati tadi, satu orang kalau bisa hanya apa Pak? Hanya boleh mendapatkan satu kupon. Jangan sampai boleh apa Pak namanya? Borong Pak. Beli 1 bendel, 2 bendel, 3 bendel. Terus namanya enggak keluar. Itu nyesel tuh enggak Pak? Nyesel. Nek nyesel berarti kan potensi mengarah apa? Ke perjudian. Itu ya, itu beberapa solusi supaya menjadikan kegiatan sing sifatnya itu apa Pak? Ada kupon hadiahnya itu tidak mengandung unsur perjudian. Ya kalau contohnya lagi Pak, kalau di Muktamar Muhammadiyah kan ada kupon jalan santai atau jalan sehat, tapi kuponnya gratis. Halal atau haram? Musda kemarin kan ada tuh Pak, halal atau haram? Halal, kenapa? Peserta enggak bayar. Atau meskipun peserta beli kupon, harganya yang wajar terus dikembalikan ke peserta untuk fasilitas enggak apa-apa. Kalau semacam itu. Tapi kalau untuk hadiah, ya enggak boleh. Mungkin itu saja ya kajian kita, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Ada atau enggak? Enggak ada ya? Gimana Pak? Ya pancing itu tapi nanti penting dikaji juga Pak. Kalau kan akadnya gini tuh Pak dia. Akadnya itu kan dia menjual fasilitas tempat gitu. Berarti caranya supaya halal ikannya itu digratiskan sesuai yang bisa mancing gitu. Terus ketika dia masuk itu kan berarti cuma bayar karcis. Tapi tadi loh harus diperhatikan karcisnya itu standar atau tidak gitu loh. Kalau karcisnya itu enggak normal Pak, mahal, itu kan berarti ya. Ya kayak gini Pak. Ternyata lomba kicuan burung juga gitu Pak. Lomba kicuan burung itu kan daftarnya mahal loh Pak gitu. Itu potensi mengarah perjudian atau enggak Pak? Potensi, kenapa? Hadiahnya jelas enggak dari sponsor Pak, dari peserta, karena kan apa? Uang pendaftarannya kan banyak. Kecuali kalau lomba kicuan burung, hadiahnya sponsor, pendaftarannya normal Pak, dikembalikan ke peserta. Boleh atau enggak? Boleh kalau itu. Nah sekarang mancing itu ya dilihat di situ. Karcisnya itu normal atau tidak kan itu. Kalau dia tidak normal berarti kan pemilih itu cari keuntungan spekulasi dari situ kan. Ya contoh lain Pak. Orang yang punya toko
itu kan kadang kan mengadakan door prize itu. Dikasih kupon. Pembelian ini dikasih kupon. Ketika harga barang itu normal, ini sudah banyak fatwa, Pak. Ketika harga barang itu normal, misalnya apa? Air mineral, ini kan paling enggak normalnya mungkin 3.000 gitu. Dikasih kupon. Nanti siapa yang pembelian sekian diundi keluar namanya, itu boleh gitu. Tapi kalau satu aqua dijual 15.000, harganya kan sudah enggak normal. Berarti ketika orang apa Pak? Ketika orang beli aqua itu yang dipikirkan hadiahnya gitu. Nah itu ada yang memfatwakan tidak boleh gitu. Karena penjualannya itu sudah tidak normal. Nah sekarang memancing itu kan ya cumanya kan saya yang belum tahu pemilik kolam itu loh Pak. Itu cari keuntungannya dari mana biasanya kan? Dia dari mana? Kalau misalnya harganya normal loh. Kalau yang normal puluhan ribu itu Pak ya. Yang kalau untuk lomba? Nah terus untuk tahunya itu Pak, untuk yang menentukan menang itu ketika dapat ikan sekian loh ya. Oh berdasarkan kiloannya tuh ya. Jangan-jangan kan ikannya sudah diambil Pak. Ya untuk spesifiknya saya belum tahu Pak ya. Tapi yang jelas kalau itu mengandung unsur gharar. Dalam kaidah muamalat Pak, jual beli itu boleh. Yang pertama tidak riba. Yang kedua gharar itu ada unsur penipuan. Kayak jual beli burung yang terbang di udara itu bagaimana? Itu kalau dalam fikih kan ada pembahasan gitu. Boleh atau enggak? Ada yang mengatakan kalau burungnya bisa kembali boleh, tapi kalau enggak ya enggak boleh gitu. Nah, termasuk mancing ikan itu kan juga enggak jelas loh Pak gitu. Kecuali yang diakatkan itu dia hanya karcis masuk, tapi karcis masuk itu kan harus normal. Berarti dia pemilik kolamnya sedekah dia. Pokoknya yang memiliki kemampuan mancing bagus ya. Oke ya, mungkin itu saja karena saya belum tahu persis sistemnya Pak. Tapi yang jelas kalau ada unsur penipuan, gharar yang enggak jelas lebih baik dihindari. Itu saja ya. Mungkin itu saja kajian kita. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.